If a guy who works on the street is being separated from his cat at Christmas, it's got to be done by the book. You gotta help me. We're threatening to take Bob away. Maybe they should. Anyone who knows the man. Halo Sobat Gentian, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan tetap produktif tentunya. Kembali lagi ke channel kita ini. Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah persahabatan dari seorang manusia dan seekor kucing oranye bernama Bob. Film ini merupakan sequel dari A Street Cat Named Bob yang dirilis tahun 2016 lalu. Namun, alur cerita dari film ini masih berada di antara film sebelumnya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja mari kita simak alur cerita dari film ini. And let's go guys! Bercerita tentang perjalanan hidup seorang seniman jalanan dan susah hingga sukses bernama James yang sehari-hari menghabiskan waktu dan bekerja bersama dengan kucing peliharaannya. Kucing itu bernama Bob. Bob dan James akan menjadi dua tokoh utama dalam film ini. Film ini berjudul A Christmas Gift from Bob. Scene diawali dengan diadakannya pesta perilisan buku oleh suatu perusahaan penerbitan yang di sana banyak tokoh penulis yang hadir. Lalu datanglah seorang pria dengan kucing di pundaknya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah James dan kucingnya, Bob. James sendiri adalah penulis sebuah buku yang menceritakan perjalanan hidupnya dengan kucingnya itu. Dan ketika pesta itu berlangsung, James dan Bob menyelinap pergi meninggalkan pesta itu dan memutuskan untuk jalan-jalan di jalanan kota. Ketika James dan Bob sedang menikmati jalanan kota, James tidak sengaja melihat petugas keamanan yang sedang menangkap gelandangan, dan gelandangan itu bernama Ben. Seketika itu, James menyelamatkan Ben dengan membela Ben di depan polisi dan petugas keamanan di sana. Setelah kejadian itu, James membelikannya makanan, dan James ingin sedikit berbagi cerita dengan Ben, dikarenakan mereka punya latar belakang yang sama. Akan tetapi, di tengah perbincangan, Ben menyela cerita James dan hendak pergi meninggalkannya. Dan seketika itu juga, James menahan Ben yang hendak pergi dan berjanji untuk tidak berlama-lama bercerita. Dan flashback. Inilah plot alur dan cerita sebenarnya dari perjalanan hidup seorang James Bowen dengan kucingnya Bob. Scene berpindah ke adegan flashback di mana James terbangun dari tempat tidurnya di sebuah apartemen lusuh di Inggris. James tidak sendirian. Ia ditemani oleh kucing oranye yang gembul dan menggemaskan bernama Bob. James dan Bob merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena orang di kota tahu bahwa James dan Bob sudah sangat terkenal di kota itu. Ketika James ingin membeli makanan untuk kucingnya Bob, dia bertemu Moody yang menjadi sahabat sekaligus penceramah baginya. Moody sendiri adalah pemilik minimarket di dekat apartemen James dan Bob. Moody bercerita banyak hal kepada Bob dan menasihati James untuk berbuat baik setiap saat, agar nantinya ia mendapatkan balasan yang baik pula. James pulang dari toko Moody, dan tiba-tiba ia mendapati bahwa Bee masuk ke apartemennya menggunakan kunci cadangan. Bee sendiri merupakan salah satu sahabat James di tempat itu, dan hampir selalu menjadi penolong James dan Bob ketika mereka mendapat kesusahan dan masalah. James pun bercerita bahwa ia ingin membawa Bob kucingnya ke dokter hewan, tapi ia tidak memiliki uang untuk itu. Lalu Bee dengan senang hati memberikan kartu nama temannya yang seorang dokter hewan yang membuka klinik hewan gratis di tempatnya. Hampir setiap hari, James membawa Bob pergi keluar mendampingi dirinya ketika bekerja. Entah itu saat menjual koran, majalah, ataupun saat mengamen. Bob hampir selalu menjadi daya tarik setiap kali James turun di jalan. Dan pada saat James menjual koran, tiba-tiba ada seorang pengemis yang hampir menginjak kucingnya, dan James pun mengingatkannya untuk hati-hati. Pengemis itu tidak terima, dan terjadilah adu mulut antara James dan pengemis itu, sampai akhirnya dipisah oleh mandor James yang berada di sana. Dan ketika James pergi, ia ditemui oleh seorang yang agaknya artis atau pejabat yang mencari pansos dengan memberi James lembar uang asing. James kemudian mencoba untuk menukarkan uang itu. Namun naas,
Pihak bank tidak bisa menukarkan karena biaya komisi untuk bank itu lebih besar dari uang yang didapatkan oleh James. Lanjut, James pun seketika itu ingin membuang uang itu, namun James mengurungkan niatnya. Dan setelah itu, James melihat seorang wanita terjatuh tepat di depannya, dan James memutuskan untuk menolong wanita itu. Di saat James sedang mengamen dengan Bob, terlihat dua orang petugas kesejahteraan hewan yang sedang mengawasi aktivitas James dan Bob. Mereka berkesimpulan kucingnya Bob agak tidak bahagia bersama James karena dia seorang gelandangan. Lalu tiba-tiba, seekor anjing menyerang Bob hingga Bob terluka. James yang menyadari Bob terluka langsung memandikan Bob dengan sabun. Dan esoknya, Bob dibawa oleh James ke tempat dokter yang sudah direkomendasikan oleh Bee temannya tadi. Di tempat dokter hewan tadi, James menjelaskan kepada dokter bahwa Bob telah diserang oleh anjing tidak dikenal dan mendapatkan luka gores di punggungnya. Dokter pun menyuruh James untuk meninggalkan Bob untuk diobati. Dan ketika Bob diobati, James memutuskan untuk berbincang dengan Bee di rooftop kantornya dan sedikit bercerita tentang masa kecil suramnya. Di sini kita dapat mengetahui bahwa James sudah ditinggalkan oleh orang tuanya sejak saat kecil. Dan ketika Bob sudah selesai, James memutuskan untuk melanjutkan harinya dengan mengamen ditemani oleh Bob, kucingnya. Irene, teman James, memberi hadiah berupa baju kucing untuk dikenakan Bob sehari-hari. James pun menyanyi lagu Jingle Jingle Little Star dengan gaya Bob. Dan tanpa disadari, orang-orang sangat menyukainya. Dan saat selesai, seorang manajer tur memberi pekerjaan untuk James dan Bob agar mengamen menyambut tur Asia. Setelah itu, mereka pulang dengan hasil yang cukup memuaskan. Di rumah, James menjelaskan kepada Bob bahwa dirinya tanpa Bob adalah bagai satu batang pasta yang gampang patah. Dan apabila mereka bersatu, itu bagaikan kumpulan pasta yang sulit dipatahkan. Lanjut ke hari berikutnya, di mana James sedang melakukan aktivitas sehari-harinya yaitu mengamen di jalan bersama Bob. Namun, hari yang indah itu dirusak dengan kedatangan cutthroat dua orang petugas kesejahteraan hewan yang berusaha mencari tahu tentang James dan Bob. Kucing James, Bob, kemudian bereaksi secara spontan untuk menolak salah satu petugas tersebut. Dan ketika semuanya berjalan sesuai keadaan, salah satu petugas menghina penampilan James yang gondrong dan lusuh. James pun akhirnya bersitegang dengan orang tersebut. Ketika terjadi perdebatan itu, salah satu orang di jalan tersebut mengabadikan momen itu dan menjadikannya viral. James yang tidak tahu siapa mereka ketakutan dan hendak mengadu ke sahabatnya Bee, yang notabene adalah orang yang selalu diandalkan oleh James. Scene berlanjut di tempat kerja Bee, yang dimana seorang James mengadu ke Bee tentang apa yang baru saja menimpanya dan hendak meminta pertolongan. Bee pun dengan sedikit kesal menjelaskan ke James tentang ia juga yang baru saja tertimpa musibah. Yang seperti kita tahu bahwa Bee bekerja di salah satu badan amal, tempatnya porak-poranda, dan semua barang hilang dicuri oleh kawanan perampok. Di kantor tempat di mana dua orang petugas itu bekerja, si bos agaknya sedikit kesal tentang apa yang barusan terjadi, karena itu trending di media sosial. Dan si bos menyuruh dua orang petugas tadi untuk mengklarifikasinya agar berusaha memulihkan nama baiknya. Dan scene berpindah ke James dan Bob, yang dimana mereka hendak pergi ke tempat tur Asia yang sebelumnya telah dijanjikan. Akan tetapi, James dan Bob dijegat oleh seorang pengedar narkoba yang hendak menawarkan barang haram ke James. James dengan sengaja menolak dan orang itu tetap berusaha dan mencoba menantang James. James pun seketika itu berkelahi dan tidak sengaja merusak gitarnya. Lanjut, James dan Bob akhirnya telat dan membuat semuanya berantakan. Dengan perusahaan gusar dan kecewa, James serta Bob pulang ke rumah dan mendapati hasil nihil dari kejadian tadi. Di rumah, James berusaha mencari makanan, namun dia mendapatkan makanan basi di kulkasnya. Ia pun membuang makanan itu ke tempat sampah. Dan James pergi ke tempat mudi untuk membeli makanan. Sampainya di rumah, James mendapati Bob sedang mengacak-ngacak sampah dan memakannya. James pun segera membereskan sampah itu. Scene berpindah di mana Bee sedang diwawancarai oleh petugas yang tadi dan meminta beberapa informasi tentang James
kepada B. B pun menjelaskan bahwa James dulunya merupakan pecandu obat yang saat ini sedang direhabilitasi, dan Bob merupakan satu kesatuan dari diri James dan tidak dapat dipisahkan. B pun meminta untuk tidak memisahkan James dan Bob kepada petugas itu, tapi ia menjelaskan bahwa itu bukan wewenangnya. Esoknya James yang kali ini memutuskan untuk sendirian mengamen tanpa ditemani oleh Bob. James yang sendiri mengamen di pinggir jalan mendapati bahwa hasil yang didapatkan tidak biasa ditemani oleh Bob. James yang merasa putus asa didatangi oleh temannya dan mengajaknya minum. Di bar, James bertanya kepada Mick tentang apa yang dilakukannya karena James curiga bahwa Mick yang telah mengadukannya ke petugas dan memata-matai mereka berdua. Akhirnya, Mick menampik semua dugaan Bob dan menjelaskan siapa sebenarnya dirinya hingga larut malam. Scene berpindah ke kantor tempat di mana petugas itu bekerja. Ia mendapati bahwa banyak surat yang ditujukan kepada dirinya dan perusahaannya dari orang-orang. Surat itu kebanyakan berisi tentang desakan orang-orang untuk tidak memisahkan James dan Bob. Setelah pulang dari bar, James memutuskan untuk pulang dan mendapati bahwa Bob sedang sakit dan langsung menelepon dokter hewan. James yang khawatir meminta Moody untuk menemani dia dan Bob, serta meminta saran dan nasihatnya. James pun tertidur lelap hingga bermimpi bahwa dia akan kehilangan Bob. Di dalam mimpi, seorang petugas mencoba merebut Bob darinya. Seketika, James terbangun dan melihat Bob sudah tidak tidur di tempat tidurnya. James melihat Bob sedang memanjat rak makanan. Kemudian James kedatangan B yang membawa dokter hewan bersamanya. Dokter pun akhirnya memeriksa Bob dan mendapati bahwa sistem kerja di tubuh Bob masih dalam kondisi yang baik-baik saja. James pun bercerita bahwa Bob beberapa waktu lalu sempat memakan makanan basi dan muntah saat itu juga. Setelah kejadian tersebut, Bob dan James menjalani kegiatannya sehari-harinya bersama lagi. Ketika hari itu terjadi, tepat di hari Natal berlangsung, James pun akhirnya membawa Bob pergi keluar menemani dirinya yang biasa mengamen. Kemudian, Moody teman James yang membuat petisi untuk tidak memisahkan James dan Bob, karena ia juga tahu tanpa Bob, James tidak bisa menjalani hidupnya yang sekarang. Scene berpindah ke halaman teras kota di mana James saling bertukar hadiah dengan Irene. Dan tanpa diduga, itu adalah hari Natal spesial dalam hidupnya. Karena semua orang yang mengetahui James dan Bob memberi hadiah kepada James dan Bob. Suasana penuh sukacita ketika hari itu dan ditambah tur Asia yang sebelumnya dilewatkan James tiba-tiba datang menghampiri James dan Bob untuk memberi hadiah pula. Namun, di tengah kegembiraan dan sukacita itu, muncullah kedua petugas yang sebelumnya mencari James dan Bob. Kemunculan dua orang ini seketika itu merusak sukacita dan kegembiraan yang terjadi. James langsung menghampirinya, dan dengan terbata-bata, James menjelaskan keikhlasannya untuk kehilangan Bob, kalau itu demi kebaikan Bob sendiri. Namun ternyata, ia menjelaskan kedatangannya bukan untuk mengambil Bob dari James, melainkan ia menjelaskan bahwa ia mendapatkan banyak peluang karena Bob. Ia juga menjelaskan bahwa ada badan amal yang ingin menjadikan James dan Bob untuk menjadi brand ambassador dan dibayar. Petugas itu juga memberikan James sebuah kandang untuk Bob agar James dapat membawanya ke dokter hewan dengan baik. Dengan pernyataan kedua petugas itu, suasana kembali gembira dan sukacita. James memberitahu B bahwa James dapat merawat Bob kembali selamanya. James dan Bob akhirnya menikmati malam Natal dengan penuh sukacita. Dan tiba-tiba, James dan Bob didatangi oleh Arabella untuk memberikan hadiah ke James dan Bob karena perbuatan baik yang sebelumnya mereka lakukan. Dan akhirnya, malam Natal di hari itu dihabiskan dengan rasa kegembiraan dan penuh sukacita. Lalu di kediaman James dan Bob, di mana B dan Ben datang untuk merayakannya juga. Ben membawa sepucuk surat kabar
dari tempat kerjaannya, di mana Bob menjadi model utama di sampul majalah itu. Mereka menonton acara TV Arabella yang membuat cemilan kue berbentuk Bob, dan diakhiri dengan makan bersama serta tukar hadiah. James memberikan Ben sebuah ukulele dan James memberikan B sebuah buku kecil Bob. Dan cerita pun diakhiri dengan happy ending, di mana akhirnya James dan Bob menemukan kebahagiaannya bersama-sama selamanya. Oke, bagaimana cerita film yang sudah kita bahas tadi? Semoga kalian terhibur dan suka dengan konten yang kami sajikan. Perlu diketahui, film ini juga merupakan tribut kepada Bob yang sudah meninggal beberapa waktu lalu. Baik, sekian sepenggal kaliku kisah dari persahabatan kucing dan manusia ini. See you on the next story Sobat Gentian. Bye-bye.